Assalamualaikum semuanya. Sotong sosis, siap-siap frozen kalian bakalan penuh sih kalau kalian ngerikuk ini. Itu rasanya enak, cara pembuatannya simple, cocok dijadiin ide frozen food ya. Apalagi sekarang anak-anak udah pada liburan, pasti udah di rumah dan butuh banget cemilan. Buat teman-teman yang pengen cemilan sehat, yang pasti aja lah teman-teman, kita kalau buat sendiri kan kita tahu ya apa yang kita masukin ke dalam masakan. Jadi kalau beli kan takut gimana-gimana, jadi mending buat aja, ini tuh enak banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin sosis. Ini di awal aku jelasin dulu ya teman-teman ya. Aku pikir 2 buah sosis ini tuh bakalan kurang, jadi nanti tuh aku bakalan tambahin 1 piece gitu loh teman-teman. Dan ternyata setelah aku cincang ini sosis, ternyata 1 piece ini tuh udah banyak banget. Jadi di sini aku jelasin di awal, kalau kalian mau ngerikuk ini sosisnya cukup 1 aja, jadi nggak perlu 3 piece seperti yang aku punya. Aku lupa teman-teman ini merek sosisnya apa, tapi kalau teman-teman pengen samaan kayak aku, rekomendasi sosisnya ada di deskripsi, kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Akhirnya aku udah nemuin sosis yang menurut aku paling enak, paling worth it buat dibeli. Ini untuk sosisnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh aku potong super kecil banget teman-teman. Ini aku belah beberapa bagian gitu, setelah itu aku potongnya juga kecil-kecil banget tuh. Aku belum nyobain sih kalau di chopper gimana bentuknya, cuman menurut aku ini diiris-iris kayak gini aja tuh gampang banget ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini setengah buah aja udah banyak gitu pak masih. Ya namanya orang ini ya teman-teman ya, pengen buat varian terbaru, cuman kita nggak tahu takarannya ya, jadinya kayak gini nih. Sotong ini tuh aku udah sering banget buat, rasanya enak-enak semua. Cuman di sini aku bakalan buat varian terbarunya gitu loh teman-teman. Jadi emang di sini aku belum pernah buat varian sosis. Aku pikir 3 itu kurang kan, ternyata ini kebanyakan. Jadi aku simpen yang 2-nya dan aku cuman pakai ini aja nih, 1 buat sosis. Jadi kita langsung aja siapin wadah yang lumayan gede. Kita langsung aja masukin sosis yang udah kita potong kecil-kecil tadi ke dalam wadahnya kayak gini. Dan kita langsung aja siapin timbangan. Kita timbang bahan-bahannya langsung di sini ya teman-teman ya. Yang pertama di sini aku udah siapin tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai merek segitiga. Ini aku bakalan timbang kurang lebih 250 gram. Tepung terigunya udah masuk, aku langsung aja masukin tepung tapioka. Ini untuk tepung tapiokanya aku pakai 125 gram. Untuk bahan-bahannya lengkapnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Nanti aku bakalan tulisin modal sekalian di situ biar kalian tuh lebih lengkap gitu loh dapetin resepnya. Kalau mau nimbang langsung seperti ini hati-hati ya teman-teman ya, soalnya kalau udah kemasukan lebih kita bingung nih nguranginya. Tapi kalau sedikit kayak gini nggak masalah. Lanjut, di sini aku ada perasa. Jadi untuk perasanya di sini aku nggak aneh-aneh, cukup pakai Royco 1 bungkus sama garam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ditambahin garam juga boleh, di skip juga nggak apa-apa. Garamnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Dan ini untuk bahan keringnya langsung aja aku aduk sampai tercampur rata. Sambil diaduk sambil ditambahin air ya. Di sini untuk airnya takarannya aku pakai 500 ml. Untuk 1 resep ini kemarin pas aku buat sotong sosis ini tuh jadinya sekitaran 51 piece teman-teman. Super banyak banget, aku sendiri sampai bingung ngabisinnya kayak gimana. Kalau aku hitung-hitung aku tuh untung banget teman-teman, kalau beli di luaran sana 1 piece itu harganya 500 perak. Kalau buat sendiri modalnya nggak sampai 10.000, jadinya 50 piece. Bayangin dong, bener-bener banyak dan untung banget lah. Ini tinggal kita aduk terus aja ya. Jadi kalau airnya udah masuk semuanya, kita aduk terus aja sampai nggak ada gerindilan sama sekali. Karena ini tadi di awal udah ada terlanjur ada sosisnya, jadi ini nggak bisa disaring ya teman-teman ya. Dan yang terakhir banget, kalau adonannya udah tercampur, kita langsung aja tambahin minyak. Ini karena aku nggak hati-hati, minyak gorengnya
muncrat gitu loh teman-teman. Jadi untuk minyak gorengnya ini tuh takarannya kurang lebih 2 sendok makan, karena di awal tadi udah muncrat duluan, jadi tinggal aku tambahin 1 sendok makan aja lah ya. Pokoknya untuk minyaknya benar-benar super kira-kira banget. Kalau minyak gorengnya udah masuk, kita tinggal aduk aja sampai si minyaknya benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata untuk minyaknya ini, kita bisa langsung aja siapin teflon. Ini kelihatannya bergerindil ya, padahal itu tuh sosis teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, tekstur sosisnya tuh kelihatan banget. Di sini untuk teflonnya dipastiin lagi harus pakai yang anti lengket. Ini aku nyetaknya tanpa minyak dan dipastiin lagi teflonnya udah bener-bener panas ya. Untuk apinya aku pakai api super kecil. Ini bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau dia udah mulai kering gitu langsung aja kita angkat. Kita ulangin sekali lagi ya. Setengah centong sup kita bentuk bulat seperti ini. Jangan terlalu gede-gede teman-teman, soalnya kalau terlalu gede-gede nanti sotongnya juga gede-gede banget. Kecil aja seperti ini cukup ya. Terus kita langsung aja angkat kalau dia udah matang. Pokoknya kalau dia udah nggak basah kita angkat aja langsung teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya tuh seperti ini, jadi nggak lama-lama, kita langsung aja buat ya teman-teman ya. Aku tuh sebenarnya sambil nyetak sambil gegulung gitu loh, jadi keadaan panas langsung digulung itu menurut aku lebih lengket gitu dari biasanya. Atau kayak gini aja, kita gulung dari bawah. Sebenarnya ini tuh kalau alasnya nggak geser, kita tuh langsung gulung pakai tangan kiri kanan gitu loh teman-teman. Kiri kanan kita langsung aja pegang, kita gulung-gulung sampai bentukannya kayak gini. Cuman karena ini alasnya geser, jadi aku ngegulungnya kiri kanan. Jadi kayak kalau kirinya udah ngerucut, kita ganti kanannya. Ini rekomendasi aku ngegulungnya pakai 2 tangan aja ya. Jadi langsung digulung, gulung sampai sotongnya kebentuk tuh kayak gini aja. Cuman karena dia geser, jadi aku pakai 1 tangan kayak gini. Jadi bagian kanan dulu, terus lanjut bagian kiri. Pokoknya sampai bentuknya kayak sotong gitulah teman-teman. Gampang banget. Ini tadi padahal cuma setengah centong sup, hasilnya lumayan gede banget ya tuh kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Seperti yang aku sampaikan tadi, satu resep jadinya 51 piece. Kalau kalian pakai teflonnya anti lengket, dijamin hasilnya bakalan semaksimal ini. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon anti lengket dari aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Harganya cuma 100 ribuan aja. Aku udah setahun pakai, anti lengketnya tetep oke banget. Kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan masukin minyak secukupnya aja. Kita tunggu minyaknya sampai panas, baru kita masukin ya untuk si sotongnya. Kalau teman-teman mau di frozen, biasanya isi 12 harganya Rp4.000. Jadi kalau teman-teman mau jualan, ini peluang banget sih. Nanti modalnya aku bakalan tulisin di deskripsi, teman-teman bisa langsung aja cek modalnya berapa, dan kalau dijual untungnya berapa langsung aja dicek. Kalau teman-teman jual keadaan udah digoreng mateng kayak gini, biasanya 1 piece tuh Rp500 ya. Ini walaupun digoreng pakai minyak panas, dia nggak bakalan meledak. Jadi ini tuh aman banget ya buat teman-teman yang takut masak yang meledak-meledak gitu kayak cimol. Cimol itu gorengnya harus hati-hati banget sih. Tapi kalau ini nggak perlu teman-teman, cukup kita goreng seperti biasa aja. Kita tunggu sampai dia tuh matang. Jangan lupa sesekali dibalik biar dia itu matangnya merata. Emang dia agak sedikit lengket teman-teman, tapi dibiarin aja. Nanti kalau dia udah kering, dia bakalan copot sendiri sih. Aku lebih suka sotong itu yang agak kering gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dibuat agak sedikit basah, oke, dikeringin juga nggak apa-apa. Karena ini tuh hasilnya banyak banget, jadi aku ngegorengnya nggak banyak-banyak ya teman-teman ya. Lumayan kalau digoreng sebagian itu sisanya bisa dijadiin stok frozen. Apalagi tuh sekarang udah musim liburan, pasti anak-anak tuh suka banget ngemil ya teman-teman ya. Ini tuh gampang, simple, hasilnya banyak dan enak banget. Apalagi ini kalau dijadiin stok frozen, kita sih yang cuan.
Kalau mau di frozen nggak perlu digoreng setengah mateng ya, jadi langsung aja di frozen itu nggak apa-apa. Ini untuk sotong yang udah digoreng, tinggal kita taburin pakai bumbu sesuai selera kita. Di sini aku ada sambal balado. Sebenarnya dimakan gitu langsung aja tuh udah enak, tapi menurut aku cemilan apapun kalau tanpa micin kurang sedap nggak sih? Ini dia sotong ala Resar RF. Ini tuh sotong sosis, bisa dijadiin referensi ide bisnis ataupun cemilan di rumah. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh suka banget sotong yang digulung kayak gini teman-teman, karena menurut aku jauh-jauh lebih enak. Aku tuh pernah buat sotong yang gak digulung kayak gini tuh menurut aku enak, tapi ini lebih enak sih. Kalau kalian nggak percaya langsung aja dicobain di rumah. Jangan lupa cobain varian aku yang lainnya ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.